Bau mulut orang yang puasa itu harum, lebih harum dari kasturi di hari kiamat. Sehingga di padang mahsyar itu nanti orang-orang yang puasanya unggul, dia cukup memberi salam aja kepada malaikat-malaikat penjaga akhirat. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Mereka itu bau harum berkilo-kilometer. Sehingga malaikat langsung tahu, kamu ahli puasa ya? Ya, dari mana kamu tahu malaikat? Kami tahu dari harum mulut. Orang yang harum mulutnya ini karena dulu di dunia bau karena puasa. Silakan masuk surga, tidak usah diperiksa. Ada pintu khusus untuk kamu yang disebut Babur Rayyan. Nah, bapak-bapak, saudara kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, hari ini saya akan bacakan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bazzar, Wal Baihaqi, wa Abu Syekh, wa Ibnu Hibban. Jadi perawinya banyak. Hadis ini disahihkan oleh Imam Ahmad. Kita akan baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Daripada sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini orang Yaman, masuk Islam, kemudian ikut ke Madinah. Di Madinah beliau masuk Islamnya. Kemudian beliau termasuk orang yang tidak pertama masuk Islam. Sebab sudah di Madinah, sudah 13 tahun Nabi di Mekah baru pindah Madinah. Tetapi beliau punya keistimewaan, beliau adalah penghafal hadis terbanyak dari seluruh sahabat Nabi yang ada pada zaman itu. Beliau menghafal 11.000 hadis lebih. Yang kedua adalah Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Siti Aisyah. Ini penghafal hadis terbanyak, yang paling banyak adalah Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, beliau itu ahli sufah, tinggalnya di teras masjid. Masjid Nabi itu atapnya pelepah korma. Kalau siang nggak kepanasan, tapi kalau malam hujan atau siang hujan banjir basah. Sebab bukan di atap, atapnya cuma pelepah korma untuk menahan panas. Masjid Nabawi baru dipasang atap dari kayu cendana, diimpor dari India di zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Barulah Masjid Nabi tidak basah atau tidak bocor ketika hujan. Ketika zaman Nabi Muhammad, zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ini Masjid Nabi tidak kena panas karena ditutup dengan pelepah korma. Tetapi kalau hujan pasti yang di dalam kehujanan. Nah, di terasnya itu, kalau kita masuk ke Raudhah dari arah belakang, di belakang rumah Nabi yang sekarang menjadi kubur Nabi, itu rumah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, itu ada yang tanahnya ditinggikan sekitar 70 cm, dipagar pakai besi putih, stainless steel. Maka yang di tempat yang ditinggikan itu zaman Nabi itu namanya sufah, teras Masjid Nabawi, diatap dengan baik, tidak bocor. Dan disitulah ahlus sufah, orang yang tinggal di teras. Sufah itu teras, sekitar 70 sampai 300 orang. Bertukar-tukar, kalau udah punya rumah pindah, kalau belum punya rumah tinggal di situ. Nah, salah satunya yang tinggal di situ adalah Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian Sayyidina Anas Malik. Nah, ini Abu Darda. Ini orang-orang yang tinggal di situ. Makanya Sayyidina Anas bin Malik juga itu tukang melayani Nabi. Mengambilkan air wudhu beliau, mencucikan baju beliau sejak umur 8 tahun. Diserahkan ibunya ikut Nabi sampai umur 18 tahun Nabi wafat. Beliau itu pembantu rumah tangga Rasul. Beliau penghafal hadis nomor 2, Sayyidina Anas bin Malik. Nah, tinggalnya di teras Masjid Nabawi itu. Itulah bagian masjid yang di teras, yang di atap, yang tidak bocor. Bervariasi 70 sampai 300 orang tinggal di situ. Makanya Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas bin Malik ini unggul dalam menghafal hadis. Sebab mereka tinggal, begitu Nabi keluar dari rumah, mereka sudah ikut Nabi. Nabi masuk ke rumah, mereka nunggu. Kalau Nabi kirim makanan, mereka makan. Kalau Nabi tidak kirim makanan, mereka tidak makan, lapar hari itu. Begitulah Sayyidina Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uqtiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadana lam tu'tahunna ummatun qablahum." Telah didatangkan Allah, diberikan, ya, telah diberikan atau telah dikaruniakan atau telah didatangkan Allah kepada umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, 5 kelebihan di bulan Ramadan yang sebelumnya
belum diberikan Allah kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Jadi umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Idris, umat Nabi Ilyas, umat Nabi Ismail itu tidak dapat kelebihan 5 di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadannya sudah ada, tapi kelebihannya belum diberikan. Apa kelebihan yang 5 itu? Nah, kelebihannya khulufu famis saim atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih harum daripada wanginya minyak kasturi. Masya Allah. Imam Suyuti dalam kitab Tafsir Durrul Mansur mengatakan orang yang puasa di dunia mulutnya bau. Bagaimanapun kita cuci, habis subuh sebelum subuh kita cuci bersih-bersih, kita sikat, tetap aja jam 12 siang, jam 11 siang menjelang zuhur bau mulut kita. Nah, baunya itu kata Imam Suyuti di akhirat akan berubah menjadi harum yang lebih harum dari minyak kasturi. Nah, itu penafsiran hadis ini menurut Imam Suyuti dalam kitab tafsir beliau yang masyhur yaitu kitab Tafsir Durrul Mansur. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala juga menceritakannya dalam kitab Ihya Ulumuddin hadis ini. Nah, jadi nggak usah kita sedih, nggak usah kita merasa merendah diri karena mulut kita bau waktu puasa. Di sisi Allah ini harum nanti. Sehingga nanti orang-orang yang bertakwa dari jalan puasa, mereka tidak perlu diperiksa amal. Karena ada tanda-tandanya. Kalau orang yang takwa karena sholat, karena wudhu, bercahaya tangannya, wajahnya, kepalanya, kakinya, kupingnya. Sehingga malaikat silakan masuk kamu lewat pintu babus sholat, pintu sholat. Tapi orang yang berpuasa tidak bercahaya. Sampai dengan saat ini saya mencoba mencari hadisnya. Apakah orang yang berpuasa ciri-cirinya di akhirat dia akan bercahaya? Tidak. Yang saya dapatkan ini salah satu hadisnya. Ada ditulis di kitab Durrul Mansur, ada ditulis dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Di situ dikatakan, bau mulut orang yang puasa itu harum, lebih harum dari kasturi di hari kiamat. Sehingga di padang mahsyar itu nanti orang-orang yang puasanya unggul, dia cukup memberi salam aja kepada malaikat-malaikat penjaga akhirat itu. Assalamualaikum, keluar dari mulutnya. Mereka itu bau harum berkilo-kilometer. Sehingga malaikat langsung tahu, kamu ahli puasa ya? Ya, dari mana kamu tahu malaikat? Kami tahu dari harum mulutmu. Orang yang harum mulutnya ini karena dulu di dunia bau karena puasa. Silakan masuk surga, tidak usah diperiksa. Ada pintu khusus untuk kamu yang disebut Babur Rayyan. Yaitu pintu Ar-Rayyan yang diceritakan dalam hadis Bukhari Muslim. Ini kelebihan pertama, umat lain nggak dapat. Umat lain ada yang puasa. Umat Nabi Nuh puasa. Umat Nabi Musa puasa 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Iya, orang Yahudi zaman Nabi Musa puasanya 40 hari 40 malam. Wisol. Kalau sahurnya jam 9 malam, dia buka puasanya jam 9 malam sekaligus sahur lagi untuk besok. Jadi dia wisol berlanjut. Sehari semalam satu kali makan. Sekali semalam satu. Selama 40 hari. Itu puasanya orang Yahudi umatnya Nabi Musa dahulu kala. Yang sekarang sudah mereka tidak buat. Nah kalau kita, Rasulullah SAW anil wisol. Rasulullah mengharamkan puasa bersambung. Nggak boleh. Jadi kita itu minal fajri, mulai dari terbit fajar, mulai puasa. Summa atimmu siyama ilal lail. Sempurnakan kemudiannya puasamu itu sampai menyentuh bibir malam. Ilal laili. Tidak dikatakan Allah hatta laila, sampai malam. Tapi ilal laili. Ila itu menyentuh bibir malam. Maghrib aja udah selesai. Ini bedanya kita dengan Syiah. Ahlu sunnah wal jamaah buka puasanya itu maghrib. Ilal laili. Sedangkan orang Syiah, dia puasa itu buka puasanya adalah setelah terbit bintang-bintang. Hatta laila. Sayangnya Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 187 tidak mengatakan hatta laila. Tapi di Quran dikatakan ilal laili. Apa bedanya hatta dengan ila? Ila itu menyentuh bibirnya saja sudah cukup. Sedangkan hatta itu mesti masuk ke dalamnya. Misalnya nih, akal tuh sama kata ila roksiha. Aku makan ikan sampai kepalanya, ila roksiha. Bahasa Indonesianya aku makan ikan ila roksiha sampai kepalanya. Satu kalimat lagi, akal tuh sama kata hatta roksaha. Itu artinya dalam bahasa Indonesia sama. Aku makan ikan sampai kepalanya. Tapi maknanya beda. Kalau akal tuh sama kata ila roksiha, aku makan ikan sampai kepalanya, berhenti, kepalanya nggak dimakan. Nah, untuk kucing. Tapi kalau
akal tuh sama kata hatta ra'saha, aku makan ikan sampai kepalanya, kepala-kepalanya ikut aku makan, kucing teplungu. Nggak dapat apa-apa. Jadi di dalam surah Al-Baqarah itu summa atimmus siyama ilal laili, bukan hatta laila. Oleh karena itulah kita harus berbahagia, puasa kita ringan mulai dari terbit fajar sampai maghrib. Memang beberapa daerah puasanya lama. Seperti misalnya waktu saya di luar negeri, di Amerika pernah puasa hampir 20 jam. Pernah di Norwegia itu puasa 22 jam. Jadi baru makan buka sahur, langsung sholat isya terawih, langsung sudah masuk lagi waktu sahur berikutnya untuk hari esok. Jadi tapi tetap aja Allah beri kekuatan dan tidak menyebabkan kita berat dalam berpuasa itu. Orang Yahudi aja 24 jam sekali makan bisa. Kalau kita jarang. Yang paling enak itu di Indonesia, daerah Khatulistiwa. Rata-rata 14 jam saja berpuasa setiap hari. Dari mulai terbit fajar sampai menyentuh bibir malam yaitu maghrib.